Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulfi Sofasyofiatul Marwah dari kelas Manajemen D semester 4 dengan NIM 3402190100. Di sini saya ingin memaparkan tugas komputer bisnis 2 yaitu tentang pertemuan kedua, ke-11 dan ke-12. Langsung saja di sini saya akan memaparkan tugas pertemuan kedua yaitu tentang sistem informasi dan manajemen dan sistem informasi akuntansi. Di sini saya akan menyalin dulu linknya. Saya akan menggunakan link yang pertama. Kemudian kita langsung ke Google-nya. Kita mencari. Di sini saya sudah masuk ya ke linknya. Sistem Informasi Manajemen. Di sini banyak sekali artikel tentang sistem informasi manajemen, tetapi saya di sini akan mengambil satu saja yaitu yang JSP Tioso 2016. Di sini saya akan terlebih dahulu mendownloadnya. Untuk artikelnya ini di sini sudah terdownload. Langsung saja ke penjelasannya. Sistem merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen yang membentuk suatu kesatuan. Di sini terdapat gambar sistem dan lingkungannya. Dan ada pengertian tentang pendekatan sistem. Ada klasifikasi sistem. Sistem tertutup, relatif tertutup, dan terbuka. Ada sistem informasi integral atau independen. Sistem informasi manajemen dan pengendalian organisasi. Tugas utama sistem informasi manajemen dalam organisasi adalah sebagai aliran umpan balik atau feedback. SIM sebagai sarana menyelesaikan rencana dan sekaligus sebagai alat pengawasan dengan membandingkan hasil perwujudan rencana dengan standar yang telah ditetapkan. Organisasi yang beroperasi dalam berbagai situasi dan mempunyai berbagai macam usaha, SIM semakin dibutuhkan. Dan di sini banyak ada aliran sistem tertutup, contoh gambarnya di sini pengawasannya. Ada analisis sistem. Untuk selanjutnya kita mencari sistem informasi akuntansi. Masih di link sumber yang sama yang tadi. Di
Di sini saya akan mengambil yang ini. Akuntansi dapat diartikan sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Suwardono 2011. Di sini juga ada pengertian tentang sistem akuntansi menurut para ahli. Menurut Dago dan Rufai 2013, sistem informasi adalah seperangkat kesatuan dari suatu subsistem saling terkait yang saling bekerja bersama untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan, mengubah, dan mendistribusikan informasi untuk perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian. Menurut Lim 2013. Di sini saya akan mendownload setiap materinya, saya download. Yang tadi juga saya download, yang sistem informasi manajemen. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke tugas pertemuan ke-11, yaitu tentang saham. Di sini tadi saya sudah mencari tentang informasi tentang saham, dan di sini saya sudah dimasukkan berbentuk Word. Yang pertama, apa itu saham? Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas dengan menyertakan modal tersebut. Pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Yang kedua, segmen saham berdasarkan perusahaan. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI banyak melakukan diversifikasi segmen. Menurut pernyataan yang diungkapkan oleh Harto 2005, diversifikasi segmen yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan go publik di Indonesia memiliki karakter yang merupakan bagian dari kelompok bisnis perusahaan. Perusahaan manufaktur memiliki diversifikasi segmen yang beragam. Menurut Dewi 2018, perusahaan manufaktur meliputi subsektor industri saat dasar dan kimia, subsektor pada industri, dan subsektor industri barang konsumsi. Untuk yang selanjutnya, laporan keuangan 10 tahun terakhir. Di sini saya mengambil laporan posisi keuangan dari PT Astra Aigo Lestari Tbk. Di sini ada gambar contoh laporan neracanya. Namun dari laporan keuangan perusahaan ini saya mengambil yang 5 tahun terakhir. Kita bisa melihat bahwa komponen laporan keuangan neraca perusahaan, total aset mengalami kenaikan, total liability mengalami penurunan, total equity mengalami kenaikan. Dan untuk selanjutnya laporan laba ruginya masih sama, saya mengambil PT Astro Agro Lestari Tbk. Data-data di sini tentang tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015. Saya juga yang mengambilnya yang 5 tahun terakhir. Selama 5 tahun tersebut, laba perusahaan turun naik sebagaimana terlihat tahun 2013 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2014 naik lagi, kemudian turun lagi di tahun 2015, dan akhirnya naik lagi di tahun 2016. Selanjutnya yang nomor 4, yang mempengaruhi naik turunnya saham.
Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya saham suatu perusahaan, yaitu faktor-faktor diklarifikasi menjadi faktor internal dan eksternal. Di sini faktor eksternalnya terdiri dari kondisi fundamental ekonomi makro, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing, kebijakan pemerintah, fakta panik, dan fakta manipulasi pasar. Untuk yang fakta internalnya, fakta fundamental perusahaan, aksi korporasi perusahaan, proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Selanjutnya yang poin nomor 5, jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Di sini untuk jumlah saham kurang lebihnya terdapat 727 daftar saham. Nah, di sini saya untuk memastikannya saya cantumkan link dan di sini saya akan perlihatkan untuk jumlahnya. Kita langsung saja ke Google-nya dibuka. Di sini tadi saya menyalin dulu linknya. Di sini terdapat semua abjad ya, dari A sampai Z. Di sini tertera bahwa jumlahnya terdapat 727. Untuk selanjutnya kita langsung ke poin nomor 6, yaitu istilah dalam saham haki atau haki, bullish vs bearish dan lain-lain. Istilah HK atau hajar kanan ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan memasang harga tertinggi di kolom offer atau antrian jual supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya, hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom antri beli supaya segera terjual dengan harga rendah. Bullish vs bearish, yaitu bullish adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat, sering dikaitkan dengan tren naik suatu saham dalam periode tertentu. Sebaliknya, bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa saat. Ada juga di sini dividen adalah investor memperoleh keuntungan tidak hanya dari selisih jual beli, tapi juga dari hasil untung atau laba perusahaan yang akan dibagi pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Yang keempat ada emiten, kelima take profit, dan masih banyak lagi untuk istilah-istilahnya. Langsung saja untuk yang nomor 7, yaitu nabung di bank vs nabung saham. Nabung di bank yaitu perbedaannya, nabung di bank menabung di bank memberikan manfaat buat bunga bank, mempermudah dengan adanya ATM, resikonya sangat kecil, dilindungi oleh LVS, dikenakan biaya administrasi setiap bulannya, tidak bisa mengambil uang dalam jumlah yang banyak secara mendadak, uang tidak berkembang. Sedangkan nabung saham, pertumbuhan atau penambahan nilai aset lebih cepat, dana lebih aman karena diawasi oleh otoritas jasa keuangan, dana dikelola oleh pihak profesional atau badan lembaga resmi yang memiliki legalitas yang jelas, dapat melawan inflasi, lebih berisiko walaupun dapat memberikan banyak keuntungan, tidak ada lembaga penjamin. Langsung saja untuk yang poin ke-8, yaitu list saham terbaik untuk investasi. Saham blue chip adalah kategori saham yang paling cocok untuk investasi pemula. Saat pemula sedang belajar saham, saran saya memulai investasi di saham blue chip. Berikut ini daftar saham blue chip 2019-2020 yang kinerjanya konsisten sejak 2019 sampai dengan 2020. Yaitu ada BBCA, Bank BCA, Unilever, BBRI, Bank BRI, Telekomunikasi, dan untuk yang terakhir yaitu Indofood. Di sini juga saya menyertakan link
untuk yang lebih jelasnya. Dan yang terakhir, list saham terbaik untuk investasi di setiap sektor. Saham terbaik di setiap sektor yaitu ada beberapa untuk yang saya temukan, yaitu di sektor agrikultur, basic industry, di sektor consumer good industry, di sektor finance, di sektor infrastruktur, sektor mining, dan lain-lain. Di sini saya juga mencantumkan link untuk yang lebih jelasnya, bisa dibuka melalui linknya. Untuk selanjutnya kita ke tugas pertemuan ke-13, yaitu tentang menginstal aplikasi. Langsung saja kita akan menginstal aplikasinya. Kita langsung buka Play Store-nya. Untuk yang pertama kita akan menginstal aplikasi RTI. Yang ini kita langsung saja install. Untuk yang kedua yaitu Stockbit. Langsung dibuka dan langsung diinstal. Kita tinggal menunggu penginstalannya sampai selesai. Di sini untuk yang RTI sudah terinstal, langsung saja dibuka. Kita lihat bagaimana ininya. Di sini saya masih belum login. Untuk selanjutnya kita lihat yang Stockbit. Dan di sini juga sudah terinstall yang Stockbit. Di sini saya akan mencoba login, yaitu dengan cara memasukkan email. Di sini saya sudah selesai mengisinya ya, tinggal regis. Di sini saya sudah login, sudah nama saya. Untuk selanjutnya kita ke Stockbit. Kita langsung saja daftar menggunakan email. Dan memasukkan apa yang harus diisinya. Kita masuk. Kita memasukkan nomor teleponnya. Kita tinggal menunggu verifikasi kodenya.
Di sini sudah terdaftar tuh 8262. Kita langsung masuk untuk selanjutnya. Kita di sini sudah terdaftar. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu kita menginstal aplikasi NeoHot. Langsung saja kita install. Kemudian kita tunggu sampai terinstall. Ini sudah terinstall ya, langsung saja kita buka. Kemudian start. Mungkin cukup sampai di sini. Saya tidak langsung login-kannya. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.